Halo, selamat datang kembali di channel YouTube saya Moe and His Project. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cerita saya ketika saya berpetualangan di negara Taiwan. Karena kali ini saya ada urusan sedikit pekerjaan di negara Taiwan, jadi saya gunakan pula waktunya untuk sedikit jalan-jalan di sana. Bagaimanakah kisahnya? Ikuti terus videonya. Ya, jadi pagi-pagi hari saya datang di Terminal 2 Juanda ya, karena saya akan menggunakan penerbangan sekitar pukul 8.50 pagi menggunakan Cathay Pacific. Seperti biasa, saya selesaikan terlebih dahulu urusan check-in, bagasi, dan juga imigrasi sambil menunggu penerbangan saya. Dan ini adalah armada Cathay Pacific yang akan membawa saya menuju ke negara Taiwan. Tapi sebelum menuju negara Taiwan, saya akan transit ke negara Hong Kong terlebih dahulu. Dan ini adalah interior dari Cathay Pacific. Seperti biasa, di dalam pesawat akan disediakan makanan. Ya, seperti inilah makanan yang saya dapatkan pada pagi hari itu. Oke, kita nikmati dan kita tunggu petualangan berikutnya. Ya, setelah terbang kurang lebih sekitar 4 jam, akhirnya saya mendarat terlebih dahulu di negara Hong Kong. Dan di negara Hong Kong ini sendiri saya akan transit sekitar 2 atau 3 jam. Oke, mari kita naik pesawat lagi. Dan ini interior dari Cathay Pacific yang akan bawa saya ke negara Taiwan. Servis yang diberikan oleh Cathay Pacific kurang lebih masih sama ya, ada in-flight entertainment, ada juga makanan yang diberikan, dan untuk makanannya kurang lebih seperti ini ya, lebih sederhana daripada yang saya dapatkan dari rute Surabaya ke Hong Kong. Ya, daratan Taiwan sudah terlihat. Setelah beberapa jam terbang, akhirnya saya mendarat ke Taiwan untuk kali pertama dalam hidup saya. Oke, kita selesaikan terlebih dahulu urusan imigrasi. Jangan lupa membawa paspor, visa, dan sejenisnya. Dan setelah urusan imigrasi selesai, segera lakukan urusan bagasi. Nah, setelah bagasi selesai, baru kita lanjut ke perjalanan menuju ke pusat kota. Kali ini saya menggunakan moda transportasi kereta, dan di bandaranya sudah banyak sign atau petunjuk untuk menuju ke stasiun kereta yang akan membawa kita ke pusat kota. Oke, setiba dari stasiun Ximending, saya keluar melalui pintu 6 dan saya segera mencari hotel saya, yaitu Hotel 6 atau Hotel 6 daerah Ximending. Untuk mencarinya agak susah karena dia satu bangunan dengan toko-toko, jadi pastikan Anda melihat skalanya dengan baik. Nah, ini kurang lebih dalamnya kamar yang akan saya tempati untuk beberapa waktu ke depan ya. Kamarnya cukup luas dan cukup bersih juga. Pemandangan yang disuguhkan pun juga cukup oke. Kita bisa melihat ke area Ximending dengan enak. Masuk hari kedua di Taiwan dan saya masih berada di kota Taipei. Oke, pagi-pagi hari saya nikmatin terlebih dahulu makanan yang sudah saya beli pada malam sebelumnya. Ini seperti dessert ya, dan isinya banyak sekali, tidak bisa saya habiskan pada pagi hari itu. Oke, karena pada saat itu saya masih ada urusan pekerjaan yang harus saya selesaikan, jadi pagi-pagi saya selesaikan terlebih dahulu dan tidak banyak waktu yang saya gunakan untuk eksplor daerah Taipei. Oke, setelah urusan pekerjaan selesai, saya mampir sebentar ke Dalondong Bao'an Temple yang ada di daerah Yongsan. Ya, sebenarnya saat menuju ke kuil tersebut banyak juga kuil-kuil yang lain, tapi kurang beruntung karena pada saat itu banyak yang masih tutup. Dan inilah Dalondong Bao'an Temple atau kuil yang ada di daerah Yongsan. Dan seperti ini dari luar penampakannya. Dan ini situasi di dalam Dalondong Bao'an Temple itu sendiri ya. Di dalamnya masih banyak sekali spot-spot yang bisa kita explore.
Baiklah, setelah dari Dalongdong Bao'an Temple, saya menuju ke Chiang Kai-shek Memorial Hall. Ya, saya menggunakan MRT yang line merah dan saya berhenti di Chiang Kai-shek Memorial Hall Station lewat pintu exit 5. Dan dari pintu exit 5 ke Chiang Kai-shek Memorial Hall tinggal jalan kaki sedikit saja. Nah, di daerah sini, di daerah Chiang Kai-shek Memorial Hall ini sebenarnya ada 3 atraksi wisata, ya, yaitu Chiang Kai-shek Memorial Hall itu sendiri, juga ada National Theater dan juga National Hall. Nah, yang ini adalah Chiang Kai-shek Memorial Hall itu sendiri, ya, di dalamnya bagus sekali. Perjalanan berikutnya saya memilih untuk menuju ke Elephant Mountain Hiking Trail, ya. Jadi saya akan mencoba untuk hiking di daerah tersebut, ya. Tempatnya ada di daerah Xiangshan. Jadi kita ambil MRT Red Line, ya, menuju ke Xiangshan Station, ambil exit 2 dan tinggal mengikuti jalan petunjuknya aja. Nanti petunjuknya juga banyak dan bisa kita ikutin, ya. Jadi kalau tidak ada tulisan Mountain Elephant Trail, bisa dilihat petunjuk Xiangshan Hiking Trail. Baiklah, saya tidak akan menjelaskan banyak hal, teman-teman tinggal menikmati saja video ini, ya, video petualangan-petualangan saya yang akan saya hadapi saat melakukan pendakian di Elephant Mountain Trail. Ya, untuk Elephant Mountain Trail ini sendiri tidak diperlukan keahlian khusus yang bagaimana gitu ya, tapi diperlukan fisik yang cukup prima untuk mengikuti trail yang ini, ya, karena banyak anak tangga yang harus kita lalui. Dan tapi tenang saja, banyak titik-titik peristirahatan dan pemandangan yang disuguhkan adalah pemandangan kota Taipei, ya, yang bisa kita nikmati dari puncak gunung. Oke, jadi ini saya coba iseng-iseng ke konon yang katanya puncak tertinggi di kota Taipei. Nah, dan siang-siang sore-sore begini saya sendirian. Kita lihat nanti apa yang ada di sana, ya. Sebatas informasi saja, jadi Elephant Mountain Trail ini yang banyak direview di internet. Dan ternyata bukan satu-satunya puncak yang ada di situ gitu. Jadi ketika saya sudah sampai di sana, ternyata masih banyak puncak-puncak lain. Akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke puncak-puncak yang lebih tinggi lagi. Ya, jadi ini adalah puncaknya setelah perjalanan mendaki tangga yang gak ada habisnya. Ya, seperti inilah. Yes, finally. Ya, karena saya startnya terlalu sore, ya. Jadi ini pun saya pulang akhirnya kemalaman. Jadi ya menikmati aja jalan-jalan di tengah-tengah hutan. Agak senja-senja gimana gitu. Ya, setelah puas melakukan pendakian di daerah Elephant Mountain Trail, akhirnya saya kembali ke daerah Ximending, di mana tempat saya tinggal. Ya, di daerah inilah saya tinggal dan ya makan malam, pulang dan istirahat. Sampai jumpa kembali besok. Ya, masuk hari ketiga saya mencoba untuk keluar dari kota Taipei dan saya bepergian ke daerah Pingxi District dengan rute Siphon Waterfall, Chuvon Old Street dan juga Keelong Mountain.
Dari stasiun Simending saya menuju ke stasiun Songsang, dan dari sana saya berganti moda transportasi dari kereta MRT berganti ke kereta lokal. Untuk kereta lokal itu sendiri kita juga bisa membayar dengan IC card. Nah, dari Songsang Station saya mengambil kereta lokal menuju ke Ruifang Station. Setiba di Ruifang Station, saya hanya transit saja karena saya harus melanjutkan perjalanan menuju ke Zivan Station. Nah, ini adalah kereta lokal yang akan saya tumpangi, ya, yang akan mengantarkan saya dari Ruifang Station menuju ke Zivan Station. Nah, di dalamnya kurang lebih seperti ini penampakannya. Tiba dari Zivan Station, saya langsung menuju ke tujuan utama saya ke sini, yaitu ke Zivan Waterfall. Dari Zivan Station itu sendiri ke Zivan Waterfall tinggal jalan kaki kurang lebih sekitar 20 menit. Nah, ini saya melewati Zivan Old Street, di mana di sini cukup terkenal untuk pelepasan lampion-lampion, di mana beberapa orang akan menyematkan harapan-harapan pada lampion dan menerbangkan lampionnya ke angkasa. Nah, ini adalah jalanan yang harus saya lewati untuk menuju ke air terjun Zivan. Ya, selamat menikmati. Perjalanan menuju ke Zivan Waterfall itu sendiri tidaklah terlalu rumit ya, karena akan ada papan-papan petunjuk yang sangat jelas sekali yang bisa kalian ikuti untuk menuju ke air terjun Zivan ini. Oke, sekarang saya perjalanan menuju ke Zivan Waterfall. Ya, kita lihat nanti dia indahnya seperti apa. Oke. Nah, jangan tertipu. Tadinya saya mikir, oh air terjunnya cuma begini doang. Ternyata bukan ini, guys. Baiklah, akhirnya tiba sudah di air terjun Zivan, dan ternyata di sini kita tidak bisa mendekat secara langsung ke air terjun tersebut. Jadi pengelola sempat membangun sebuah observatory deck yang bisa kita gunakan atau kita nikmati untuk menikmati air terjun Zivan itu sendiri. Jadi seperti inilah kurang lebih observatory deck yang bisa kita gunakan untuk melihat air terjun Zivan. Oke, yang teman-teman saksikan ini di bawah ini adalah Zivan Waterfall, ya, atau air terjun Zivan. Dan seperti inilah kurang lebih bentuknya. Ya, lumayan cantik, dan kalau dibandingkan dengan air terjun yang ada di Karuizawa, Jepang, menurut saya ini lebih baik. Nah, saya sarankan teman-teman kalau ingin ke air terjun Zivan ini setidaknya berangkatlah lebih pagi. Bukanya baru jam 9 pagi, ya, karena kalau udah agak siang, buset kan, turis-turis yang lain sudah banyak banget. Ini saya beruntung, saya datang lebih awal, ya. Di belakang saya itu sudah banyak turis banget, ya. Jadi kalau mau kesini datanglah lebih awal, oke? Ya, Zivan ini juga terkenal buat pelepasan lampion. Jadi orang bisa beli lampion kemudian diterbangkan dengan harapan-harapan yang setinggi langit gitu ya katanya. Cuman saya memilih untuk tidak melakukan. Kenapa? Ya, karena setelah lampion itu terbang, ujung-ujungnya akan seperti ini. Seperti di samping saya ini. Ini adalah lampion yang sudah jatuh, ya sudah nggak dipakai lagi, dan akhirnya jadi sampah, ya. Jadi menurut saya, apakah itu penting? Harapan adalah sebuah doa. Jadi sebaiknya doanya lewat Tuhan saja, jangan lewat lampion, oke?
Setelah puas menikmati air terjun, saya pun kembali ke Seven Station ya, karena harus melanjutkan perjalanan ke Jiufen Old Street, di mana dari Seven Station saya harus kembali ke Ruifang Station. Dan dari Ruifang Station saya ambil pintu exit nomor 3 ya untuk keluar dari stasiun, kemudian mencari halte bus yang akan membawa saya ke Jiufen Old Street. Nah, di depan stasiun ini ada halte, tapi kita tidak menggunakan halte yang ini ya. Tinggal ikutin saja petunjuknya, akan ketemu halte yang akan dilewati bus yang akan membawa kita menuju ke Jiufen Old Street. Nah, ini saya sudah tiba di Jiufen Old Street ya, dan situasi saat itu sedang berkabut sangat tebal sekali, jadi tidak banyak pemandangan yang bisa saya nikmatin. Nah, ini adalah suguhan utama dari Jiufen Old Street itu sendiri. Jadi ini semacam jalanan tua yang isinya ya toko-toko souvenir dan restoran-restoran yang lucu-lucu gitu ya. Dan ini salah satu makan siang yang saya nikmati pada saat itu. Nah, setelah makan siang dan menikmati Jiufen Old Street, saya kembali ke jalanan utama ya untuk melanjutkan rute menuju ke Gunung Kilung. Nah, ini adalah titik awal pendakian untuk menuju ke puncak Gunung Kilung ya. Akan ada banyak anak tangga yang harus kita lewati, jadi pastikan kondisi teman-teman cukup prima untuk memulai pendakian ke area ini. Ya, sekarang saya mencoba untuk naik Mount Kelung Peak. Saya tidak tahu cara bacanya gimana ya, yang pasti ini masih beristirahat yang kedua ya, masih harus naik sejauh itu. Oke. Oke, setelah berjuang menaiki tangga yang tidak ada habisnya, akhirnya saya berada di puncak Mount Kelung. Saya juga nggak tahu cara bacanya bagaimana ya. Yang pasti sekarang kabutnya tebal banget, jadi kita nggak bisa lihat apapun di sini, nggak bisa lihat laut, tidak bisa lihat gunung ya. Apalagi kata memang alam tidak bisa diprediksi, karena memang alam juga tidak punya KTP ya kan ya. Tapi setidaknya sudah bersyukur bahwa saya sudah menjejakkan kakinya di sini. Oke, kita lanjutkan ke video-video berikutnya. Thank you ya. Turun pun saya sendirian dan cuaca mulai berkabut lagi. Ya, hari keempat tidak banyak aktivitas yang saya lakukan karena saya harus bekerja seharian, dan malam harinya saya berpindah ke kota Hsinchu. Sesampainya di stasiun Hsinchu, saya pun segera meletakkan barang di penginapan saya dan lanjutkan dengan kuliner malam. Dan ini adalah kuliner malam pertama yang saya nikmati di kota Hsinchu. Nah, karena saya belum kenyang, akhirnya saya melanjutkan ke kuliner yang satu ini. Oke, masuk hari kelima, teman saya yang seorang warga negara Taiwan mengajak saya untuk berkeliling ke daerah Hsinchu dan sekitarnya. Ya, kita ya berkendara dengan sepeda motor, ya berkeliling dengan secara random sekali dan berhenti sesuka hati. Ya, inilah pemandangan yang bisa saya abadikan saat itu.
adalah daerah Beibu Old Street, dan di sini juga ada Beibu Temple yang bisa kita kunjungin secara gratis. Dan kurang lebih seperti inilah situasi yang ada di dalam Beibu Temple itu sendiri. Sore harinya kami pun kembali ke kota Hsinchu dan mencoba untuk menikmati kuliner di kota Hsinchu. Dan ini adalah kafe kecil yang ada di daerah Hsinchu, dan ini adalah makanan yang kami nikmati pada saat itu. Ya, daging-dagingan dan rasanya enak sekali. Menjelang malam kami kembali ke Hsinchu Station untuk melanjutkan perjalanan ke kota Sanyi. Keluar dari stasiun, kami menyewa motor di tempat ini dan melanjutkan perjalanan menuju ke penginapan kami. Dan inilah kondisi malam itu ya. Untuk menuju ke penginapan kami sangat gelap sekali dan tidak banyak kendaraan yang melewati jalanan tersebut. Dan ini adalah Choye Cottage yang akan kami tempati beberapa waktu ke depan ya. Jadi cottage ini berada di sebuah tengah-tengah pergunungan gitu ya. Jadi tempatnya memang sangat-sangat sepi sekali dan sunyi sekali, dan kurang lebih seperti inilah kondisinya pada malam hari itu. Hari ke-6 saya menikmati staycation saya di cottage yang eksotik ini, dan pagi harinya saya sempat sarapan, dan ternyata di cottage ini restorannya semuanya adalah vegetarian food. Jadi kita hanya bisa menikmati makanan-makanan vegetarian di restoran yang satu ini. Setelah check out, kami kembali ke stasiun Sanyi untuk mengembalikan motor yang kami sewa sebelumnya dan melanjutkan perjalanan ke daerah Tai'an. Oke, sampai di Tai'an Station. Nah, Tai'an itu sendiri seperti semacam kota kecil, atau mungkin lebih tepatnya desa kali ya. Nah, dari stasiun Tai'an ini saya belok kanan dan mengikuti jalan. Tujuan saya adalah menuju ke Tai'an Port Cypress. Itu semacam taman buatan ya, dan kebetulan memang saat itu adalah musim gugur, dan di taman tersebut ditumbuhi tanaman-tanaman atau pohon maple. Jadi daunnya masih berwarna orange dan mulai berguguran dan sangat cantik sekali untuk dikunjungi. Sudah terlihat tamannya, dan untuk memasuki area ini kita diwajibkan membayar retribusi sebesar 60 Taiwan dolar. Seperti inilah di dalam Taman Tai'an Port Cypress ya, dan tempatnya sangat instagramable sekali dan banyak spot yang bisa kita gunakan untuk mengambil gambar yang sangat cantik sekali. Baiklah, setelah puas berfoto-foto, saya pun kembali menuju ke stasiun Tai'an dan melanjutkan perjalanan menuju ke kota Taichung. Selamat datang di kota Taichung, dan selama di sini saya hanya mengelilingi daerah-daerah sekitar stasiun. Dan kota Taichung itu sendiri juga kota yang cukup besar dan cukup rapi. Selama di sana pun kotanya juga sangat ramai sekali dengan banyak aktivitas penduduknya.
Nah, stasiun Taichung itu sendiri juga merupakan salah satu stasiun cukup besar, dan di sekitarnya juga ada stasiun lama yang sudah dijadikan atau dialihfungsikan sebagai museum. Tidak banyak waktu yang saya gunakan untuk mengelilingi atau menjelajah daerah sekitar stasiun Taichung, ya, karena malam harinya saya harus kembali ke hotel karena harus mempersiapkan diri karena besok paginya saya harus bekerja kembali seharian. Ya, masuk hari ke-7, saya masih harus menyelesaikan pekerjaan saya sebentar sebelum mengelilingi kota Taichung itu sendiri. Dan ini merupakan salah satu perusahaan bir yang sempat saya kunjungin, dan seperti inilah bentuknya. Siang harinya sebelum kembali ke Taipei, saya sempat mampir ke Taichung National Theater, dan tempatnya sangat futuristik sekali. Di dalamnya banyak sekali spot-spot yang bisa kita gunakan untuk bersuah foto. Seperti inilah situasi di dalam Taichung National Theater itu sendiri. Nah, di area rooftop juga tidak kalah bagusnya, dan seperti inilah pemandangannya. Malam hari saya kembali tiba di kota Taipei, dan karena waktu saya kurang dari 12 jam, saya memutuskan untuk menginap di sebuah hostel di daerah Beimen di dekat Taipei Main Station juga, namanya My Room Hostel Taipei Main Station. Nah, seperti inilah kondisi di dalam hostel yang saya tempati saat itu. Cukup luas dan tempatnya cukup menarik juga dan nyaman untuk ditinggali dalam waktu yang singkat. Masuk hari ke-8, pagi hari sekali saya harus segera menuju ke Taoyuan International Airport, dan dari hostel menuju ke stasiun tidaklah jauh, cukup jalan kaki kurang lebih sekitar 5 menit. Dan kembali saya menggunakan moda transportasi kereta untuk menuju ke bandara. Nah, sekali lagi saya ingatkan bahwa kereta menuju bandara ada dua, ada yang ekspres dan juga yang tidak ekspres. Harganya masih sama, sekitar 150 Taiwan dollar, dan saya memilih kereta ekspres untuk menuju ke Taoyuan International Airport. Setibanya di Taoyuan International Airport, segera saya selesaikan urusan check-in dan juga bagasi. Namun ada yang unik di sini, ya. Jadi seperti apakah keunikannya? Ini dia. Baiklah, setelah urusan bagasi dan imigrasi selesai, waktunya terbang ke Hong Kong terlebih dahulu sebelum kembali ke kota Surabaya. Setelah tiba di negara Hong Kong dan transit untuk kurang lebih sekitar 2 jam, saya pun akhirnya kembali ke kota Surabaya. Dan sekian pula perjalanan saya di negara Taiwan, dan semoga apa yang saya berikan pada video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan selamat jumpa kembali di petualangan-petualangan berikutnya. Terima kasih.